Shalom anak-anak, apa kabar kalian? Bapak harap kalian semuanya sehat dimanapun kalian berada. Nah, kali ini untuk pembelajaran kelas 4, khususnya pelajaran agama, kita akan membahas di pembelajaran 6, yaitu tentang mengapa bergantung kepada Allah. Nanti di bagian ini Bapak akan perlihatkan slide-slide yang akan kita pelajari. Yang pertama, nanti kalian buka buku kalian, buku paket kalian. Di situ ada suatu cerita di mana seorang anak mempunyai anjing. Nah, anjingnya itu sangat baik. Ketika dia pulang sekolah, dia disambut. Ya, ketika dia ajak bermain, ya dimanapun dia berada, dia suka membawa anak anjing itu. Nah, anak anjing itu sangat dia sayang. Nah, tapi ketika suatu hari anak ini pulang dari sekolah dan anjingnya itu tidak menyambut dia lagi. Nah, anjingnya ini ternyata dengan berat hati orang tuanya memberitahu kepada dia ternyata anjingnya sudah mati. Nah, dia sangat sedih sekali, ya, dia sangat sedih sekali karena anjingnya itu sudah mati. Nah, nanti di sana kalian coba diskusikan dengan orang tua kalian, bagaimana perasaan kalian ketika kalian punya anjing, terus anjing kalian meninggal. Nah, nanti kalian diskusikan dengan orang tua kalian. Terus yang kedua, kalian diskusikan, dapatkah kamu membuat anjing itu hidup kembali? Nah, kalau dapat, mengapa demikian? Nah, nanti coba kalian diskusikan. Setelah hasil diskusinya dapat, nanti kamu juga dapat membaca kitab Ayub atau tentang kisah Ayub dan amati kisahnya itu. Nah, di bagian sana kamu dapat membuka halaman 41 di buku paket kalian. Terus untuk referensi Alkitabnya, kalian dapat membuka kitab Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai 22 dan pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Di situ kalian baca cerita tentang Ayub atau kisah tentang Ayub, kalian amati. Setelah kalian amati, setelah selesai, kemudian kalian isi tabel seperti ini. Ya, berikut ini nanti kalian isi tabel ini. Di situ ada tabelnya, ada anak dan harta Ayub. Di sana bagian terakhirnya di situ ada jumlahnya. Anak perempuan Ayub itu ada berapa jumlahnya, kemudian anak laki-laki Ayub ada berapa juga, kemudian kambing dombanya, unta, lembu, keledai. Kalian isi semua di bagian sana, ya. Nah, ini tugas untuk kalian di rumah. Selanjutnya adalah rangkuman. Rangkuman ini dapat kalian baca seksama. Coba Bapak juga baca untuk kalian supaya kalian mengerti. Hidup kita sungguh terbatas, ya. Jadi Allah yang menciptakan dan memberi nafas kehidupan bagi kita. Allah lah satu-satunya penyelamat kita. Jadi kita tidak bisa bergantung kepada maksudnya kita harus bergantung kepada Allah dan juga bekerja sama kepada sesama manusia. Ya, sekian pembelajaran bagian 6 ini. Bapak harap kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas pembelajaran 7. Nah, pembelajaran 7 ini kita akan membahas temanya di sana, yaitu Yesus sanggup menyembuhkan. Ya, nanti kalian bisa membaca atau membaca kisah tentang Bartimius, seorang yang buta, ya, atau kisah seorang yang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Nanti kalian baca untuk referensi Alkitabnya, baca di Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Ya, di sana adalah menceritakan tentang seorang yang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian setelah kalian membaca dan memahami isi cerita itu, kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini, atau yang memahami kisah Bartimius, ya. Yang pertama, apa yang dilakukan Bartimius ketika ia mengetahui ketika Yesus? Apa yang dikatakan Bartimius kepada Yesus? Dan selanjutnya ada 4 pertanyaan di bawah ini. Nanti kalian isi semua menggunakan buku kalian, atau kalau ada buku paket kalian buka halaman 53. Kalau tidak ada, kalian boleh mengerjakannya di buku PR kalian, buku tulis kalian, atau buku latihan kalian. Kemudian nanti kalian boleh mengajak teman atau saudara kalian untuk bermain peran atau bermain drama. Nah, di sini Bapak akan perlihatkan apa-apa tugas dramanya. Yang pertama, sekarang bersama-sama teman-temanmu atau saudaramu persiapkan permainan drama mengenai Yesus menyembuhkan Bartimius atau Yesus menyembuhkan orang buta tadi, ya. Dan kemudian yang kedua, di situ ada perintahnya. Ketika kalian memain drama, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab, yaitu seperti tadi, ya.
bagaimana kalian merasakan ketika kalian menjadi seorang yang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Nah, dan rangkumannya dapat kalian baca di slide ini. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas pembelajaran 8. Di pembelajaran 8 ini kita akan mempelajari tentang hidup bersyukur. Di hidup bersyukur ini, ya, yang pertama kita akan pendalami Alkitab. Yang pertama kita akan membaca cerita di buku paket halaman 58. Ya, kalian dapat melihatnya di slide. Kemudian cerita Nuh, ya, di Alkitabnya di Kejadian 6 pasal 6 maksudnya, di ayat yang 9 sampai 22, dan Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Nah, ketika kalian memahaminya, nanti jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Ya, baca dulu kisah tentang Ayub. Ya, kalau kalian sudah mengerti, sudah memahami kisah tentang Ayub di 2 pasal ini, kemudian kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak sampaikan ini. Yang pertama, bagaimana Nuh menanggapi segala perintah serta petunjuk Allah, ya, yang ada di Kejadian 6 ayat 22 dan Kejadian 7 ayat yang kelima. Kemudian mengapa Nuh dan keluarganya bersyukur kepada Tuhan Allah, ya, bagaimana cara mereka menyatakan rasa syukur kepada Tuhan. Kemudian seandainya kalian atau kamu adalah salah satu orang yang berada di dalam bahtera Nuh, yang ikut diselamatkan oleh Tuhan, ya, bagaimana perasaan kalian, ya, bagaimana cara kamu berterima kasih atas pertolongan Tuhan yang sudah menyelamatkan kalian, ya. Terus dijelaskan. Kemudian ketika kalian sudah menyelesaikan tugas ini, kalian dapat lagi mengisi tabel seperti yang akan Bapak lihatkan di slide ini. Perhatikan, di sini ada tabel A dan tabel B. Di tabel A ini ada ada tulisannya, yaitu nama anak-anak Nuh. Di bagian tabel B nanti kalian isi siapa-siapa saja nama anak-anak Nuh. Ya, dan selanjutnya. Nanti ketika sudah selesai kalian mengerjakan ini, ya, terus kita akan melanjutkan bagaimana kalian mengekspresikan rasa syukur kalian kepada Tuhan. Ya, yang pertama di sini ada penjelasannya, kalian dapat melihatnya di slide, ya. Pernahkah kalian bersyukur? Nah, mengapa kamu bersyukur? Apa yang kamu syukuri? Terus bagaimana kamu menyatakan rasa syukur tersebut? Nah, pertama, Bapak ada gambar ini, gambar anak-anak yang sedang berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan juga dapat melalui doa kita kepada Tuhan. Kemudian kita dapat juga memberi persembahan ketika kita beribadah di gereja. Kemudian juga kita dapat belajar di sekolah, di rumah, di gereja, ya, dimanapun kita dapat belajar. Itu untuk kita menyatakan rasa syukur kita. Kemudian kita juga dapat membantu orang tua kita, dapat membantu orang yang lebih tua dari kita, ya. Setelah itu ada rangkuman. Rangkuman ini dapat kalian baca di slide ini, ya. Bapak akan tunjukkan semua slide ini dan kalian boleh baca rangkuman ini, ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk di pembelajaran 9. Di pembelajaran 9 ini kita akan membahas bagaimana kita meminta pertolongan kepada Tuhan, ya, atau biasa ditulis di sini ada Tuhan selamatkanlah kami. Nah, nanti untuk pendalaman Alkitab kita dapat membaca di buku paket halaman 66. Di halaman 66 ini kalian boleh baca buku paket kalian jika punya. Nah, terus kalian kalau tidak punya Alkitab, kalian boleh membuka Alkitab kalian, yaitu cerita tentang angin ribut yang Tuhan Yesus redakan. Jadi yaitu di Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kemudian kalian amati cerita tentang Tuhan Yesus tadi, bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut tadi, dan murid-muridnya bagaimana pendapat murid-muridnya. Setelah kalian selesai membaca Alkitab itu dan mengamatinya, kalian boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan ini. Ada 3 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Yang pertama, hal apa yang paling berkesan bagimu setelah membaca cerita tadi? Nah, kemudian mengapa kesan itu muncul? Ya, kemudian apa yang menyebabkan murid Yesus ketakutan? Ya, yang ketiga, bagaimana cara Yesus meredakan angin ribut? Nah, setelah kalian sudah membaca cerita tadi dan kalian sudah mengisi jawaban-jawaban ini, pertanyaan-pertanyaan ini dengan jawaban-jawaban kalian, terus kalian perhatikan di rangkuman terakhir ini. Jadi, ya, rangkuman Alkitab memberikan banyak bukti tentang pemeliharaan Allah dan kehidupan manusia. Salah satu bagian Alkitab dari Markus, ya,
pasal 5 ayat 35 sampai 41 itu menceritakan tentang keadaan murid-murid Yesus yang ketakutan ketika berada dalam bahaya, dan Yesus memelihara kehidupan mereka. Jadi pesannya adalah dimanapun kita berada, ketika kita terus meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Seandainya ketika kamu sakit, berdoalah kepada Tuhan dan yakin Tuhan akan menolong kamu dan menyembuhkan kamu. Jadi ini aja yang akan kita pelajari di pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran 10. Di pembelajaran 10 ini kita akan membahas tentang hidup berserah ya kepada Tuhan. Nah, untuk pembahasannya ini kalian boleh membuka halaman 76. Ya, di situ ada cerita tentang Nehemia. Ya, Nehemia, nanti kalian baca dan simak kisah tentang Nehemia ini. Kemudian untuk rujukan Alkitab kalian, kalau tidak ada buku paket, kalian boleh membuka Alkitab kalian di kitab Nehemia pasal yang pertama atau pasal 1 ayat pertama sampai dengan yang ke-11, dan Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai dengan 20. Setelah kalian membaca kisah Nehemia ini di Alkitab, kalian simak baik-baik, kemudian kalian boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide ini. Ya, nanti kalian jawab pertanyaan, ada beberapa pertanyaan di situ, ada 5 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Kemudian kalian boleh menulisnya di buku tugas kalian dan nanti dikumpulkan setelah kita bertemu di sekolah kita masing-masing. Kemudian rangkuman ini juga kalian wajib membacanya, karena ini rangkuman dari semua pembelajaran yang kita pelajarin di pembelajaran 10 ini. Yang pertama ada hidup berserah adalah salah satu bentuk ketergantungan manusia kepada Allah. Berserah harus dinyatakan dengan tindakan aktif, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dan percaya bahwa Allah akan memelihara dan memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib hidup berserah kepada Tuhan, sehingga apapun masalah dan tantangan yang kita hadapi, kita dapat menyelesaikannya bersama-sama dengan Tuhan. Baik, ini aja pembelajaran untuk kelas 4 kali ini. Lain kali kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Shalom, apa kabarnya anak-anak dimanapun kalian berada pada saat hari ini. Sekarang kita akan masuk di pembelajaran 12, khusus di kelas 5 ini, pelajaran agama Kristen. Kita akan membahas bagaimana manusia baru selalu ingin hidup berdamai. Nah, nanti kalian boleh referensinya, kalian akan membaca cerita tentang Filemon. Ya, untuk referensi Alkitabnya, kalian bisa buka di Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 25 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 19. Di sana juga ya kita akan membahas bagaimana surat Paulus kepada Filemon. Nah, di cerita ini Filemon mempunyai seorang budak yang bernama Onesimus. Nah, Onesimus ini kabur ya. Kalau kalian baca nanti dengan seksama, kalian baca sama, kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kalian jawab di slide berikutnya. Di slide berikut ini, ya kalian akan memahami perdamaian sebagai hidup baru. Ya, nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan bawah ini. Yang pertama, jelaskan apa kesalahan yang telah dilakukan oleh Onesimus sehingga ia terancam akan dihukum oleh tuannya, yaitu Filemon. Dan kedua, ketiga, dan keempat, nanti kalian baca dulu. Kemudian kalian isi pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, kemudian ini adalah rangkumannya. Yesus Kristus telah lebih dahulu mendamaikan manusia dengan Allah, ya, sehingga ia pun menginginkan kita menjadi anak-anak yang menyukai perdamaian dan menjadi duta perdamaian, sama seperti Rasul Paulus yang telah menjadi dirinya perdamaian antara Filemon dan Onesimus. Jadi anak-anak kita dimanapun kita hidup, kita harus hidup berdampingan ya. Kita harus selalu menciptakan kedamaian dengan saudara-saudara kita dimanapun kita berada, ya, maupun itu teman jauh kita, teman dekat kita, keluarga dekat kita, keluarga jauh kita. Ya, kita harus selalu hidup berdamai dengan semua orang sesuai dengan perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, untuk tugas pembelajaran ini dan tugas ini, Bapak harap kalian semuanya dapat mengerjakannya dengan baik. Ya, ini saja pembelajaran kali ini di pembelajaran 12. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.